Oke, sahabat Cakrawala, sekarang kita sudah masuk di sesi 3. Sesi 3 ini kita berbicara masalah kekinian ini. Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19. Nah, ini sebuah renungan yang patut kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, perjuangan belum selesai. Indonesia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita belum merdeka dari ancaman virus ini. Ada banyak hal yang berubah dari sisi kebinekaan Indonesia akibat adanya pandemi COVID ini. Bertegur sapa yang tadinya menjadi sebuah kebiasaan harus diganti dengan berjaga jarak. Kemudian bertukar senyum yang tadinya sudah biasa kita lakukan dengan siapa saja harus ditutupi masker. Kemudian bermusyawarah yang tadinya kita bisa beradu argumen, mengeluarkan pendapat, akhirnya ruang berkumpul kita harus dibatasi. Berkegiatan adat secara terbatas. Menampilkan kesenian yang biasanya kita tampilkan dalam sebuah panggung yang menjadikan itu sebuah kebanggaan bagi kebudayaan Indonesia, sekarang hanya bisa kita tampilkan secara virtual. Tidak menutup fakta bahwa banyak hal-hal yang berubah akibat pandemi COVID-19. Kalau menurut pandangan Pak Tut Sudteja dan Jidewo, apakah ini bisa mengancam kebinekaan Indonesia? Silakan. Oke, terima kasih Pak Wayan Swadi ganteng. Tadi gini. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau berbicara tentang COVID-19, tentunya saya angkat topi, apresiasi kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan, semuanya. Ini sesuatu yang luar biasa yang sudah mereka lakukan. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah fenomena antara memicingkan sebelah mata tentang adanya COVID-19 ini dan yang serius menghadapi. Kalau kita mau tahu, kalau kita ingin serius tahu tentang COVID-19, tinggallah di UGD. Nah, di UGD rumah sakit. UGD rumah sakit. Pernah tidak kita tahu UGD itu sampai terkunci? Karena apa? Katakanlah bed UGD itu terdiri dari 10 bed, kemudian yang datang COVID, yang datang COVID, yang datang COVID, tidak ada kamar, akhirnya terkunci, lockdown dia, tidak bisa ngerjain apa-apa. Ada orang sakit datang, sakit perut, atau mungkin kecelakaan, nggak bisa masuk ke UGD karena terkunci. Itu situasi yang terjadi. Begitu situasi yang terjadi, begitu beratnya kita. Kemudian yang kedua, karena saya dekat dengan Wang Ayo, paham betul saya. Baru saya mau bilang, beliau ini paham betul kondisi real di lapangan itu ya, di rumah sakit seperti apa. Setiap hari Serino untuk wing gitu. Paham betul. Mungkin tidak setiap hari ya Pak ya, hampir setiap jam. Hampir setiap jam. Betul. Kemudian yang berikutnya, ruang ICU untuk orang yang butuh oksigen, bednya itu terbatas. Nah, kemudian yang membutuhkan itu lebih banyak, sehingga apa? Sangat ada kemungkinan orang yang membutuhkan oksigen di dalam kondisi ini akhirnya tidak terselamatkan. Dan saya tahu betul sampai saya harus mengeluarkan air mata menerima telepon itu tidak bisa menolong itu. Itu fakta yang terjadi ya. Nah, ini sehingga apa? Saya mengingatkan kepada semua pihak bahwa COVID-19 ini serius gitu. COVID-19 ini serius yang harus kita hadapi bersama-sama. Tetapi kita tidak perlu takut, tetapi kita juga tidak perlu sembrono. Kalau kita sembrono, kita tidak melindungi diri kita, automatically juga kita tidak melindungi keluarga kita, orang yang kita sayang dan orang yang kita ada terdekat. Saya sebenarnya sangat bersyukur bisa berbicara tentang COVID-19 di sini bersama-sama, karena dimanapun saya sampaikan, pernah saya berbicara pada saat talk show, saya ingin sekali menyampaikan bahwa COVID-19 ini harus kita hadapi dengan sesuatu yang agak ekstrim. Nah, di samping kita vaksin betul, kemudian prokes betul kita jalankan. Kalau seandainya dengan fenomena-fenomena semacam ini, COVID-19 tidak akan pernah selesai. Dia akan selalu hidup. Dia akan selalu ada. Nah, sehingga ada dua pilihan. Kalau kita mau selesainya agak panjang, long term begitu, maka salah satu penyelesaiannya adalah memang herd immunity.
imun ini, imun dan lain sebagainya. Nah, sekarang kekebalan komunal. Kekebalan komunal. Sekarang pingin tidak kita untuk bagaimana mempercepat menyelesaikan ini? Mencapai kekebalan komunal itu ya. Salah satunya mencapai kekebalan komunal, bahkan membuat Bali zero terhadap kasus ini. Mengapa saya katakan Bali zero? Karena ini Bali ini unik. Kalau dicari provinsi lain, rasanya nggak ada yang begini. Nah, Bali dikelilingi oleh laut. Bali dalam satu provinsi, Bali dalam spirit yang sama untuk hidup di dalam bisnis pariwisata dan lain sebagainya. Kalau seandainya pandemi ini nggak pernah selesai, masih ada bibit-bibit pandemi, nggak usah buka-buka deh. Karena apa? Nggak mungkin para pelancong, para wisatawan mau datang kemudian mengancam jiwanya. Nggak ada itu. Pernah pada saat sebelum nyepi dulu, saya diundang dalam talk show. Ada kawan-kawan yang ingin ada bantuan dari hotel dan lain sebagainya, dari Kementerian Pariwisata itu yang digencar. Kalau saya tidak, kita barrier dulu Bali, kita jaga Bali, kemudian pintu-pintu masuk kita betul-betul proteksi secara baik, supaya bagaimana kita maksimal sampai tidak ada yang masuk. Karena apa? Begitu terjadi pandemi, para wisatawan kita suruh datang nggak bakalan pernah mau datang. Betul. Saya contohkan pada saat itu dengan para narasumber. Kalau Pak tetap berharap duitnya dulu masuk tanpa ada barrier, bagi saya salah. Nah, kalau Pak mau ke Afghanistan, saya bayarin biaya berangkat Pak, saya gitu kan. Di situ dah melancong, situ tangkap desing-desing peluru dan granat itu di situ. Ada mungkin. Kalau orang ingin berlancong kemudian mengancam jiwa raganya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat zero di Bali. Saya berpikir dalam keunikan Bali itu, sehingga kita juga yang berpikir, ini baru pikiran saya sendiri, kita diajarkan oleh leluhur kita tentang nyepi. Nah, kita diajarkan leluhur kita tentang nyepi, amati lelungan, amati karyo, amati geni, amati lelanguan, kita tidak berhappy-happy. Itu baru sehari. Bagaimana kalau seandainya kita mampu melaksanakan itu 21 hari? Virus itu yang saya tahu dalam 14 hari nggak disuruh mati, dia mati sendiri, habis sendiri. Kemampuan bertahannya. Kemampuan bertahannya. Makanya ada isoma, isoter dan lain sebagainya. Coba kita gabung-gabung ini semua. Kemudian tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah, terus kalau saya tidak memiliki apa-apa, bagaimana saya bisa bertahan 21 hari? Nah, inilah cara kita berpikir bergotong royong bersama-sama untuk saling melindungi satu sama lain, supaya kita bisa melewati 21 hari ini. Nah, kalau kita sitir apa yang menjadi pidato Presiden Uganda, ini adalah perang serius. Perang serius, cuman dia tidak nampak musuh kita. Kalau perang yang semesta itu ada desingan peluru, ada granat, ada meriam dan lain sebagainya, rakyat disuruh ikut keluar rumah, nggak mau keluar rumah, sembunyi, gitu, sembunyi, bertahan terus sembunyi. Tapi kalau perang dengan pandemi ini disuruh sembunyi, keluar jalan-jalan, itu bedanya. Nah, kemudian kalau perang semesta, makan ubi saja diem dan lain sebagainya. Bahkan doanya hanya satu, ya Tuhan berikan saya hidup bertahan sampai akhir perang ini selesai. Itu doanya. Nggak pernah doanya, ya Tuhan besok saya beli mobil ini, saya harus bekerja ini dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kita melakukan gerakan ekstrim selama 21 hari ini, karena dipimpin oleh gubernur kita dengan spirit bersama-sama, akhirnya kita nolkan. Setelah itu adalah tugas pemerintah menjaga gerbang-gerbang masuk, memproteksi sedemikian rupa, sehingga Bali ini menjadi destinasi sehat. Zero kasus. Kemudian karena destinasi sehat, zero kasus, orang disuruh ke Bali, kita tidak perlu promosi lagi tentang Bali, pun mereka menjadi ikon. Kalau mau sehat datang ke Bali. Nah, tapi caranya entah mau karantina, mau apa, silahkan. Bagaimana hidup dalam situasi sehat
dalam situasi yang terbuka dan lain sebagainya nyaman. Nah, pernah nggak kita berpikir karakter ekstrim semacam itu? Dulu seingat saya waktu konferensi di Nusa Dua, konferensi tingkat dunia, pernah terucap wacana nyepi for the world. Mungkin Haji Dewa juga pernah dengar. Waktu itu bahasa nyepi for the world atau nyepi untuk dunia itu keluar pada saat kita membicarakan perubahan iklim yang begitu ekstrim, tingginya tingkat pencemaran dan lain sebagainya. Ternyata wacana itu sekarang diterjemahkan oleh Pak Tusteja. Kalau menurut saya suatu usulan yang sangat menarik dan sepertinya kalau kita mau ya bisa kita coba itu di Bali, Pak. Menurut saya. Mari kita jangan bilang nyepi lah, biar nanti tidak dipermasalahkan sama ini. Polanya atau bentuk kegiatannya kita lakukan seperti itu. Ya, mari kita bersama-sama, ayo semangat. Kita dalam 21 hari seluruh Bali diam gitu misalnya. Hanya 21 hari hanya 21 hari. Karena 14 hari mati sendiri virusnya. Betul. Karena isoma. Nah, mungkin setengah minggunya prepare, setengah minggunya ini adalah perwujudan selesainya sambil berbenah bagaimana melockdown, mengunci pintu-pintu masuk dengan cara baik-baik. Karena betul sekali, pintu-pintu masuk itulah yang menjadi sumber penyebaran paling tinggi saat ini, betul. Entah itu transportasi darat, laut, udara, sepanjang itu kalau menurut pemikiran saya sepanjang belum dikunci itu mungkin akan terus terjadi ya. Katanya lagi ada salam tempel itu dan lain sebagainya supaya bisa masuk, tidak perlu ada pemeriksaan segala macam. Tes rapid. Kalau seandainya boleh kita sampaikan. Mereka oknum yang kasih masuk itu, ini kan peran. Betul. Yang kasih masuk dengan cara gaya-gaya pola-pola semacam itu, dia tidak ubahnya adalah pengkhianat bangsa. Betul. Dia lo yang ngasih penjahat itu masuk, dia lo yang ngasih virus itu masuk. Ini kembali lagi. Dia lo sebenarnya pengkhianat bangsa itu membuat rakyat ini menjadi problem, menjadi masalah. Gitu. Teman-teman, ini catatan penting ini dari Pak Tusteja mengingatkan bahwa solusinya sebenarnya 21 hari nyepi dalam tanda kutip ya. Kita melakukan kegiatan nyepi tetapi dalam rangka penanganan pandemi. Ini keren ini. Amati karyo, amati lelunguan, kita pakai istilah itu. Kita enggak lungo kemana-mana, diam di rumah. Kalau orang sekarang bilang work from home. Kalau kita dulu bilang amati karyo. Gitu. Jadi kita kunci Bali ya, 21 hari. Nah, bagus juga nih usulannya. Nanti teman-teman pasti akan melihat responnya nanti seperti apa ya. Kemudian kalau Jidewo sebagai salah satu orang yang paling sering disibukkan pada saat upacara bendera 17 Agustus kan. Nah sekarang di saat fenomena pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana upacara bendera atau paskibraka menjalankan tugasnya? Terima kasih Pak Swadi. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana, jadi tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketut. Jadi saya kira masa pandemi COVID saat ini bagi orang yang belum pernah merasakan, pasti apa yang diarahkan oleh pemerintah itu dianggap angin lalu. Ya, pasti akan kontra. Tapi bagi orang yang belum pernah merasakan gitu. Terus terang bagi saya pribadi dan keluarga di sekeliling saya sudah pernah merasakan. Jadi COVID itu memang ada gitu loh. Biar dia bergejala ataukah tidak bergejala, COVID virus itu ada gitu. Dan memang harus yang istilahnya ada isolasi mandiri lah, isolasi terpusat dan lain sebagainya. Saya kira apa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan, perawat, relawan, satgas dan lain sebagainya itu sudah sangat maksimal. Pemerintah sudah mengambil keputusan, kebijakan, policy yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat dan masyarakatnya. Tidak mungkin pemerintah itu ataupun seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota mengambil keputusan yang akan merugikan rakyat masyarakatnya sendiri. Tidak mungkin itu. Saya garis bawahi itu, Ji. Saya kira semua keputusan pasti untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Betul. Sekarang kembali kepada
individu masing-masing bisa menerima atau tidak. Nah, kembali seperti yang kita sampaikan di awal, bagi yang suka nyinyir, yang suka dan lain sebagainya, berpikirnya pasti pesimis. Betul. Tidak berpikir optimis bahwa pandemi COVID-19 ini suatu saat harus hilang dari Indonesia, termasuk dari Bali. Bila perlu Bali yang pertama harus hilang gitu loh. Apa yang disampaikan Pak Ketut tadi saya setuju. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan Paskibraka, jadi saya kira kita sudah mengalami tahun ini adalah tahun kedua Paskibraka bertugas di saat pandemi Covid. Tahun 2020 di Bali kita sudah melakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Rata-rata adik-adik itu yang bertugas sudah di rapid swab dan lain sebagainya. Jadi mungkin Pak Suhadi dan Pak Tut sudah melihat dan mendengar bahwa di tahun 2020 saya kira tidak ada permasalahan terkait penugasan adik-adik baik di provinsi termasuk di kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, kemudian di tahun kedua, di tahun 2021 ini, yang mana Indonesia memasuki usia yang ke-76, adik-adik Paskibraka itu yang dari seluruh Indonesia, tahun ini mereka dikirim satu pasang dari masing-masing provinsi. Jadi di Jakarta itu ada 68 orang adik-adik. Nah, kemudian khusus saya berbicara di Bali. Jadi di masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali ini bervariasi. Ada yang mungkin memakai 8 orang, ada yang mungkin memakai Pak kelompoknya 8 dan 17. Oh, 2 saja. Dan lain sebagainya Kemudian termasuk di wilayah provinsi Bali juga kalau tidak salah memakai 10 orang. 10. Nah, apalagi dengan keluarnya surat edaran yang pertama dari Mensesnek, kemudian kemarin keluar lagi surat edaran dari Mendagri, kemudian tadi juga yang terbaru keluar dari SE dari Mensesnek. Jadi ada perubahan-perubahan. Malahan informasi-informasi yang kami terima ada di daerah kalau nggak salah di provinsi Kalimantan Barat. Baru kemarin dikukuhkan menjadi Paskibraka. Ada surat edaran terbaru yang keluar. Akhirnya keputusan diambil oleh pimpinan daerah hanya menggunakan kelompok 8. Yang sisanya dipulangkan. Padahal sudah dikukuhkan. Apakah tidak sedih? Saya pun mendengar selaku mantan seorang Paskibraka dan juga selaku ketua organisasi yang ada di Bali sangat sedih gitu. Kasihan adik-adik itu. Biarpun mereka sudah dikukuhkan. Karena semangat mereka setelah dikukuhkan adalah berhasil menaikkan dan menurunkan bendera. Itu semangatnya. Betul. Karena kami berpikir bahwa semangat adik-adik calon-calon Paskibraka dan yang sudah dikukuhkan menjadi Paskibraka dari Aceh sampai Papua itu semangatnya sama. Ingin mengibarkan bendera merah putih itu di tiang tertinggi itu dengan sukses dan sore harinya menurunkan dengan sukses dan baik. Itu apalagi saya merasakan sekali itu. Yang tahun ini memang protokol kesehatannya ketat sekali Kak. Ketat banget. Adik-adik itu di swab semuanya, dicek kesehatannya. Mungkin jangankan di luar Bali, di Bali pun saya dengar informasi adik-adik itu ada yang di antigen, di swab 2 hari 3 hari sekali untuk memantau kesehatannya mereka. Gitu. Karena kami berpikir bahwa adik-adik yang calon-calon Paskibraka ini adalah anak-anak negara. Betul. Yang mereka harus betul-betul memang diprotek apalagi di masa pandemi. Seperti sekarang ini. Siapa sih mau orang tuanya yang melepas anaknya toto pulang kena COVID? Betul. Kemarin kejadian terakhir di Provinsi Jambi. Meninggal 1 orang calon Paskibraka, belum bertugas, belum dikukuhkan. Masih dalam proses pelatihan. Karena apa itu? Itu informasi terakhirnya ternyata ada penyakit bawaan. Yang mereka yang bersangkutan alami ini, yang meninggal ini, yang diderita oleh mereka. Nah, jadi saya kira semua yang kita alami bersama selama di masa pandemi ini dikaitkan dengan Paskibraka, saya kira kebijakan pemerintah
khususnya di kegiatan paskibraka ini, saya kira sudah betul-betul secara maksimal sudah diperhitungkan betul gitu. Ya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Kasihan adik-adik gitu. Betul. Artinya di masa pandemi mereka bertugas, saya kira saya berani menyampaikan secara pendapat pribadi ini, mereka bertugas bertaruh nyawa. Karena jangan sampai ada klaster-klaster baru lagi. Betul. Karena kan seperti saya contoh di nasional dia diasramakan. Kalau yang di sini ada karantina juga? Kalau nggak salah yang di provinsi baru mulai kemarin ya. Oke. Dan mungkin kalau yang saya contoh di Jakarta informasinya sekarang mereka per kamar 1 orang. Makan yang dulunya jadi satu ruangan, sekarang dibawakan ke masing-masing kamar. Kemudian latihan sehari-hari dengan masker double dan lain sebagainya. Jaraknya sekarang sudah cukup. Jarak barisan. Jadi jaraknya tidak seperti biasa gitu. Jadi jaraknya mereka diatur ya. Ya sesuai dengan aturan prokes saat ini pandemi. Kan ya mau tidak mau gitu. Gitu. Saya juga berpikirnya kalau gimana gitu kalau adik-adik itu bertugas yang kedua loh tahun ini gitu. Apalagi perayaan tahun kemarin Indonesia memasuki usia 75 terus sebenarnya kita rayakan secara besar-besaran gitu, pokoknya secara gimana gitu. Akhirnya ada pandemi. Tahun ini juga begitu. Tapi saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, keselamatan yang utama ya. Keselamatan dan kesehatan adik-adik ini adalah yang paling utama. Paling utama ya, betul. Gitu, siapa sih mau gitu loh. Jadi apa yang disampaikan tadi saya kira kepada tenaga kesehatan dan perawat dan lain sebagainya sampai satgas. Ya, kami juga selaku generasi muda ya sangat memberikan apresiasi yang tinggi dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dengan perkembangan sampai saat ini kita khususnya di Bali ya mudah-mudahan lah dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, dan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan juga pemimpin-pemimpin kita yang lain dari pihak TNI dan Polri. Mudah-mudahanlah apa yang kita harapkan bersama, pandemi ini segera paling tidak mereda. Jadi, melandai. Jadi tidak harus kita mempunyai rasa ketakutan yang sangat gitu loh. Artinya harus kita hadapi memang. Karena kita ke depan harus berdampingan dengan virus ini. Betul sekali. Yang penting ingat pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, air mengalir itu dengan hand sanitizer. Jadi hal itu yang memang sering diinginkan oleh pihak pemerintah kan itu. Masker terutama. Betul. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga diri kita, sama juga kita tidak menjaga keluarga kita terdekat. Betul sekali. Kemudian teman juga dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sudi. Baik, artinya ada sesuatu yang berubah, tapi keadaan yang memaksa kita untuk harus melakukan itu. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, supaya kegiatan paskibraka bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Nah, lanjut, kita sudah mulai menyinggung mengenai COVID ini. Nah, salah satu kebijakan yang paling diserang oleh kaum nyinyir, oleh orang-orang yang mungkin seperti Ji katakan tadi belum pernah kena. Nah, tapi juga termasuk oleh masyarakat kita, yaitu PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat ini. Bagi mereka belum ada kata merdeka sepanjang aturan ini masih diberlakukan. Kira-kira bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa PPKM inilah salah satu solusi yang baik? Silakan Pak. Iya, pandemi COVID-19 ini mau PPKM tidak PPKM ini adalah dari diri kita. Itu kata kuncinya. Kalau kita mau supaya dia tidak PPKM, ini paparan ini harus di drop down, diperkecil dan lain sebagainya. Udah pasti tidak PPKM. Nah, kalau seandainya kita sembarangan, dia pasti akan naik. Nah, tidak dipaksa PPKM akan jadi PPKM. Nah, karena itu PPKM itu tentu disebabkan oleh diri kita.
Yang menjadi sebenarnya kondisi sekarang ini tentang COVID-19 adalah tahu dan tidak tahu. Tahu dan tidak tahu. Nah, biasanya yang tidak tahu itu lebih berani dibandingkan orang yang tahu gitu. Contohnya begini, kita tahu harimau. Nah, harimau, kolak nih, meraung. Harimau bila dihadapkan oleh anak kecil yang umurnya sekitar 4 tahun, dia tidak tahu harimau itu ganas, bisa menggigit, bisa membunuh. Apa yang dilakukan anak 4 tahun itu? Pasti mendekati harimau, menjulur-julurkan tangannya. Karena dia nggak tahu anak kecil itu. Salahkah dia? Nggak salah. Tapi kalau keahliannya dia pintar sekali membuat. Kalau umur 18 tahun, lihat harimau, nggak usah julur-julur tangan, sudah lari tukang laka. Karena dia tahu bahwa bahayanya harimau. Nah, ini pun masyarakat kita begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan bahwa COVID ini serius membahayakan. Betul. Nah, kemudian bagaimana kita mau supaya tidak PPKM? Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk meredakan ini semua. Caranya apa? Ikuti anjuran PPKM sebaik-baiknya. Diam di rumah, urusin kebunnya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pandemi menurun. Nah, kalau kita ingin PPKM, maka lakukanlah hidup sembarangan tanpa cuci tangan, tanpa prokes dan lain sebagainya. Maka PPKM akan diperpanjang, diperlebar terus. Nah, sehingga apa? Pariwisata tidak bisa masuk, wisatawan tidak bisa masuk. Itu dari kita sendiri, bukan dari Amerika. Itu harus diketahui. Setuju. Jadi harus sering-sering bercermin ya Pak Tony. Melihat dulu gitu loh. Bahwa permasalahannya ternyata ada di depan mata kita. Kita yang menyelesaikan atau kita tidak selesaikan, cuma itu aja. Tanyakan itu pada diri sendiri. Dewa, bagaimana pendapatnya soal itu? Ya, itu dah. Tapi kembali kepada yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi permasalahan COVID-19 ini ada dan tidak ada orang menganggap COVID ini serius dan ada. Yang akan menyelesaikan adalah kita sendiri. Artinya ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Selesai. Iya kan, clear gitu loh. Jangan sampai ini kebijakan pemerintah ada yang kontra. Orang mungkin lebih percaya tuh, lebih ingin lagi menambah-nambahkan. Ini pemerintah kok begini. Karena gini, Ji. Orang akan lebih enak, lebih happy membicarakan jelek orang. Sedikit orang yang mampu membicarakan kebaikan orang. Betul. Itu hukum manusia itu. Betul sekali. Makanya saya bilang dengan pandemi ini ikutilah aturan pemerintah. Pemerintah pasti menginginkan rakyat dan masyarakatnya terbebas dari pandemi ini. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin pemerintah akan terus membiarkan rakyat dan masyarakatnya ada yang terpapar, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan kita tinggal mengikuti. Disuruh pakai masker, pakai masker. Disuruh diam di rumah, diamlah di rumah. Sebenarnya Bang, kita urusi. Mungkin yang punya kebun bisa ngurus kebun. Kan yang punya mungkin sedang bercocok tanam bisa mengurus. Punya hewan mungkin peliharaan, ada burung dan lain sebagainya bisa diurus di rumah. Artinya itulah kegiatan yang mungkin yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Apalagi kalau memang betul istilahnya Bali dikunci untuk menzerokan Bali. Saya kira juga harus betul-betul ada istilahnya pertimbangan yang betul-betul maksimal yang memang betul-betul untuk rakyat dan masyarakat Bali, khususnya di Bali ini. Tapi keren itu usulan itu. 21 day, 21 hari mengunci Bali. Selikur lemang Selikur lemang. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita sudah berada di puncak sesi kita ini sebenarnya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, karena sekarang 76 tahun Indonesia merdeka. Ya, ibarat manusia, Indonesia usianya sudah semakin bertambah. Nah, mungkin sudah tua ya, kalau 76 itu kan sudah umur itu. Tema kali ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kemudian kalau kita melihat 2019 sampai 2021 adalah tahun yang sangat berat buat Indonesia. Mungkin bukan hanya Indonesia, buat dunia juga.
saya mau tanya nih, sebelum kita closing, apa harapan Patut ke depannya untuk Indonesia? Apa harapan Ji ke depannya untuk Indonesia? Silakan Patut. Iya, harapan saya untuk Indonesia yang pertama, saya ingin jadi anak bangsa Indonesia. Oke. Nah, saya berharap juga yang lain juga berharap, saya harapkan untuk bisa menjadi anak bangsa Indonesia. Kemudian apapun segala permasalahan yang ada di Indonesia, sepanjang kita memiliki rasa optimisme, kemudian keinginan untuk bersatu, bergotong royong, kita atasi setiap permasalahan ini dengan baik. Pasti bisa teratasi. Pasti bisa kita selesaikan. Kemudian kita belajar tentang karakter kita, membangun karakter kita masing-masing. Salah satunya apa yang sering disebut oleh Ji tadi, hentikan nyinyir itu. Karena orang optimis itu pasti akan menghentikan nyinyir itu. Itu, ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Ji, Dewa silakan. Terima kasih. Jadi harapan saya ya tidak terlalu muluk-muluk sekali. Artinya yang penting Indonesia ya Indonesia. Artinya Indonesia harus kembali seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kita selaku generasi muda ikut berproses di dalamnya. Kemudian harapan saya juga agar pandemi COVID ini segera hilang. Baik. Agar rakyat, masyarakat Indonesia khususnya kita di Bali bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian seperti disampaikan Pak tadi, pariwisata bisa mulai bangkit kembali. Ya, mulai bangkit kembali untuk kita khususnya di Bali. Ya. Jadi harapan-harapan seperti itu saya kira tidak terlalu tidak terlalu muluk-muluk sekali. Artinya kembalikan pada jati diri. Bagaimana caranya kita melihat Indonesia ke depan? Indonesia saat ini harus berpikir optimis. Untuk Indonesia. Baik. Karena Indonesia ini Indonesia hebat dan Indonesia besar. Aceh sampai Papua. Demikian luar biasa. Tepuk tangan. Oke teman-teman, Cakrawala Podcast, kita sudah berada di akhir sesi kita dan kita sudahi bincang-bincang kita kali ini khusus mengenai wawasan kebangsaan, kebinekaan dan Pancasila. Luar biasa dua orang narasumber kita, Pak Ketut Suteja dan Ji Dewa Matur Suksema sudah hadir, sudah sharing-sharing dengan kita di Cakrawala Podcast. Teman-teman nanti saksikan tayangan Cakrawala Podcast di channel YouTube-nya Swadi Putra. Jangan lupa komen, like, dan tentunya subscribe supaya kita bisa, teman-teman bisa terus menyaksikan kegiatan podcast kita bersama narasumber-narasumber yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Ketut Suteja, terima kasih Ji Dewa, dan selamat ulang tahun Republik Indonesia, Indonesiaku yang ke-76. Semoga Indonesia bisa terus bertahan melewati pandemi, kemudian semoga kehidupan normal akan segera kita dapatkan kembali. Merdeka! Merdeka!